Pada dasarnya, emosi berperan untuk menarik perhatian terhadap rangsangan yang ada di sekitar kita. Ketika intensitas emosi meningkat, maka individu akan sulit berkonsentrasi dengan hal lainnya. Jika diterapkan dalam bisnis, maka sebaiknya perusahaan mendesain sebuah produk atau jasa yang menyasar emosi customer secara intens. Emosi negatif akan berdampak pada customer experience. Hal yang perlu dilakukan oleh perusahaan adalah menyingkirkan emosi negatif tersebut, bukan justru menambah kekhawatiran atau kemarahan customer. Emosi negatif sebenarnya merupakan peluang untuk menghasilkan emosi positif yang lebih besar apabila direspon dengan tepat. Sehingga customer akan merasa kagum atau bahkan takjub dengan respon yang diberikan oleh perusahaan. Dalam mendesain suatu interaksi yang menghasilkan emosi tertentu, perusahaan perlu melakukan uji coba untuk mengetahui reaksi emosional yang dihasilkan oleh interaksi tersebut. Untungnya, emosi merupakan hal yang mudah diobservasi, baik melalui raut wajah maupun intonasi suara. Ketika proses uji coba berlangsung, hal yang perlu diperhatikan adalah reaksi emosional yang muncul dan hal apa yang memicu reaksi tersebut. Terkadang, semakin sukses suatu brand, semakin sedikit pula daya tariknya bagi beberapa orang. Bahkan, di balik brand yang sukses, tidak luput dari orang yang membenci brand tersebut. Perusahaan tidak perlu khawatir akan hal itu. Tetaplah fokus untuk meningkatkan kualitas produk serta tetap memuaskan hati para pecinta brand. Nantinya, para pecinta brand akan membantu memasarkan kepuasan mereka terhadap brand. Melalui pembahasan mengenai prinsip terakhir dalam menciptakan great customer experience, dapat disimpulkan bahwa emosi customer memiliki peran penting dalam pembelian produk ataupun jasa. Dengan memperhatikan emosi yang mungkin muncul, maka perusahaan perlu mendesain produk atau jasa yang dapat menghadirkan emosi positif dan menghindari emosi negatif. Created using Powtoon.